saya sekolah di SMA ITRC Mataram. Nah, kali ini saya akan menceritakan ke teman-teman semua tentang kisah sahabat Nabi, yaitu dia adalah khalifah pertama dari kalangan Bani Hashim. Ayahnya adalah Abu Thalib bin Abdullah Muthalib bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fatimah binti Hasad bin Hashim bin Abdul Manaf. Ali dilahirkan di dalam Ka'bah dan mempunyai nama kecil yaitu Haidarah. Untuk meringankan beban Abu Thalib yang memiliki banyak anak, Rasulullah SAW merawat Ali. Selanjutnya, Ali tinggal bersama Rasulullah di rumahnya dan mendapatkan pengajaran langsung dari beliau. Ia baru menginjak usia 10 tahun ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Sejak kecil, Ali telah menunjukkan pemikiran yang kritis dan berlian, kesederhanaan, kerendahan hatian, ketenangan, dan kecerdasan yang bersumber dari Al-Quran, dan membuatnya menempati posisi istimewa di antara para sahabat Rasulullah SAW lainnya. Kedekatan Ali dengan keluarga Rasulullah SAW kian erat ketika ia menikahi Fatimah, anak perempuan Rasulullah yang paling bungsu. Hidupnya Utsman bin Affan membuat kursi kekhalifahan kosong selama 2 atau 3 hari. Banyak orang, khususnya para pemberontak, mendesak Ali untuk menggantikan posisi Utsman. Para sahabat Rasulullah SAW juga memintanya. Akhirnya dengan terpaksa Ali menerima jabatan sebagai kekhalifahan keempat. Mungkin karena suasana peralihan kekhalifahan ini penuh dengan kekacauan, para pemberontaknya yang menyebabnya sahibnya Utsman masih tercokol dan membuat onar. Sementara ada banyak orang yang menuntut ditegakkan hukum bagi pembunuh Utsman. Situasi saat itu membuat Ali sulit untuk memulai penataan pemerintahan baru yang bermasa depan cerah. Saha membuat penyelenggaraan dalam pemerintahan dengan berhenti seluruh gubernur yang pernah diangkat Utsman, malah memicu konflik dengan Muawiyah. Di sisi lain, muncul konflik antara Ali dan beberapa orang sahabat yang dikomandani oleh Aisyah, Ummul Mukminin. Puncak konflik ini menyebabnya meletusnya Perang Jamal atau Perang Unta. Dinamakan demikian karena Aisyah mengendarai unta. Pertengkaran politik antara Ali dan Muawiyah mengakibatnya pecah perang sifil pada 37 Hijriah. Pasukan Ali yang berjumlah sekitar 95.000 orang melawan 85.000 orang pasukan Muawiyah. Ketika peperangan hampir berakhir, pasukan Ali berhasil mendesak pasukan Muawiyah. Namun, sebelum peperangan dimenangkan, muncul Ammar bin As mengangkat mushaf Al-Quran menyatakan damai. Terpaksa Ali memerintahkan pasukannya untuk menghentikan peperangan, dan terjadilah gencana senjata. Akibat kebijakan Ali itu, pasukan pecah menjadi 3 bagian. Kelompok Syiah dengan segala resiko dan pemahaman mereka tetap mendukungnya, kelompok Murjiah yang menyatakan mengundurkan diri, dan kelompok Khawarij yang memisahkan diri serta menyatakan tidak senang dengan tindakan Ali. Kelompok ketiga inilah yang akhirnya memberontak dan menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap Ali sebagai khalifah. Muawiyah sebagai penguasa Suriah dan Ammar bin As sebagai penguasa Mesir, mereka merencana membunuh ketiga pemimpin itu. Untuk mewujudkan rencana tersebut, mereka menyuruh Abdurrahman bin Muljam untuk membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah. Ammar bin Bakar bertugas untuk membunuh Ammar bin As di Mesir, dan Hujat bin Abdullah ditugaskan untuk membunuh Muawiyah di Mas'ud. Hujat tidak berhasil membunuh Muawiyah lantaran dijaga ketat oleh pengawal, sedangkan Ammar bin Bakar tanpa sengaja membunuh Harijah bin Habitat yang dikira Ammar bin As. Saat itu Ammar bin As sedang sakit sehingga yang menggantikan sebagai imam sholat adalah Harijah. Akibat perbuatan Harijah pun dibunuh pula. Sedangkan Abdurrahman bin Muljam berhasil membunuh Ali yang saat itu di tengah menuju masjid. Khalifah Ali wafat pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah dalam usia 63 tahun. Syahidnya Ali bin Abi Thalib menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin. Sekian cerita
cerita singkat tentang kisah sahabat Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.